Selamat siang pemirsa, saat ini Anda menyaksikan Kilas Nusantara Siang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kami akan sajikan 3 kabar seputar persiapan pemilu 2024, kemudian perkembangan industri hilir, serta realisasi bantuan sosial. Pemirsa, Kepala Staf Kepresidenan Muldoko mengatakan persiapan gelaran Pesta Demokrasi Pemilu 2024 mendatang tidak akan mengganggu penanganan pandemi COVID-19. Hal ini sesuai dengan evaluasi rutin yang dilakukan Presiden terhadap berbagai negara. Kemudian beralih ke kabar ekonomi, Gubernur Riau Syamsuar meminta para petani karet untuk mengembangkan industri hilir agar menjadi produk turunan karet yang mempunyai nilai tambah bagi petani. Dan berita siang ini kami tutup dengan langkah Kemensos yang mengecek realisasi pencairan bantuan sosial di Dinas Sosial Kota Kendari sepanjang 2021. Adapun Kota Kendari tercatat sebagai salah satu daerah yang baru mencapai 50% dalam menyalurkan bantuan pangan non-tunai. Berikut informasi selengkapnya. Gelaran Pesta Demokrasi di tanah air akan segera digelar pada 2024 mendatang. Sejumlah persiapan pun dilakukan oleh berbagai pihak yang berkepentingan, tak terkecuali pemerintah. Hal itu pun memunculkan kekhawatiran di publik yang cemas terhadap penanganan pandemi di negeri ini. Untuk menepis rasa kalut di benak masyarakat tersebut, maka pemerintah melalui evaluasi perkembangan dan penanganan pandemi COVID-19 yang rutin digelar setiap sepekan, menjamin bahwa penanganan pandemi COVID-19 tetap menjadi prioritas di atas segala-galanya. Kepala Staf Kepresidenan Muldoko Selasa 11 Januari mempertegas janjinya itu dengan membeberkan sejumlah rencana ke depan untuk diterapkan guna mencegah penularan virus varian Omikron bertransmisi di berbagai daerah. Mulai dari berbagai kebijakan baru di wilayah perbatasan Indonesia hingga memperkuat pengetesan dan pelacakan untuk mengetahui perkembangan transmisi varian Omikron. Presiden sangat concern ya, sangat concern. Buktinya apa? Setiap minggu Presiden selalu melakukan evaluasi ya, dengan melihat berbagai perkembangan di negara lain, berikutnya langkah-langkah negara itu seperti apa, kita harus bagaimana mencegah agar tidak terjadi transmisi dan seterusnya. Maka ada kebijakan-kebijakan baru yang ditetapkan, diantaranya di border, agar lebih ketat lagi karantinanya. Di tengah sejumlah kekhawatiran yang disampaikan responden terkait agenda pemilu 2024 yang bakal berdampak pada kerja-kerja pemerintah, publik berharap pemerintah fokus bekerja sesuai program kerja semestinya. Dari Jakarta, Nabila Karisti, Kantor Berita Antara mewartakan. Provinsi Riau tercatat memiliki luas perkebunan karet seluas 330.539 hektar yang tersebar di 12 kabupaten kota. Terkait hal ini, Gubernur Riau Syamsuar Selasa 11 Januari di Kota Pekanbaru Riau mendorong petani-petani karet untuk mengembangkan industri hilir karet di daerah dengan menggandeng Badan Riset dan Standarisasi Kementerian Perindustrian. Menurutnya, dengan adanya industri hilir untuk membuat produk-produk turunan karet di Riau akan memberi nilai tambah ekonomi bagi petani, sehingga petani karet tidak berubah ke usaha yang lain. Tidak-tidaknya mendapatkan harga yang layak untuk para petani karet. Tujuan kami agar nanti petani karet ini tentunya tidak berubah dari usaha lain, misalnya dari karet nanti ke sawit. Kita ingin juga karet ini tetap dipertahankan. Hal tersebut juga didukung dengan kebijakan pemerintah agar perusahaan seperti perusahaan migas memprioritaskan komponen lokal, terutama komponen yang berbahan karet. Selain itu, saat ini penggunaan produk berbahan karet untuk substitusi plastik juga sedang digalakkan sebagai produk yang ramah lingkungan, sehingga menciptakan peluang pasar baru produk berbahan karet. Dari Pekanbaru Riau, Ervan Setiawan, Kantor Berita Antara mewartakan. Kementerian Sosial mencatat
Kota Kendari merupakan salah satu daerah di Indonesia yang baru merealisasikan bantuan pangan non-tunai atau BPNT kepada masyarakat sekitar 50% pada tahun 2021 lalu. Guna mempercepat realisasi BPNT tersebut, serta untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi, tim dari Kementerian Sosial memeriksa langsung ke kantor Dinas Sosial Kota Kendari pada Selasa 11 Januari. Dari hasil pemeriksaan itu, tim Kemensos menyimpulkan lambatnya realisasi bansos tersebut disebabkan adanya kesimpang siuran data yang diterbitkan oleh Kemensos dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Sdukcapil Kota Kendari. Koordinator tim Kemensos Hijrah menjelaskan, selain permasalahan itu, sejumlah kendala lain ditemukan. Di antaranya, penerima bantuan tidak ditemukan lagi berdasarkan nomor induk kependudukan. Penerima sudah meninggal dunia, ataupun penerima bansos sudah pindah alamat. Kami mau mempercepat realisasi bantuan ya, sembako di tahun 2021 karena dilihat di sini masih hampir 50% ya yang belum melakukan transaksi. Untuk itu kami ditugaskan untuk mempercepat realisasinya melalui koordinasi dengan bank ya, dinas sosial maupun para pendamping di lapangan. Respon terhadap data yang sudah disampaikan dari bank pusat sampai bank cabang ataupun informasi mengenai data bayarnya. Berdasarkan data Dinas Sosial Kota Kendari, jumlah penerima bantuan sosial pangan non-tunai (BPNT) di Kota Kendari sekitar 9.805 keluarga penerima manfaat atau KPM, dan masih ada sekitar 3.600-an KPM belum menerima bantuan. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Sahrudin, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa, saksikan terus perkembangan informasi terbaru yang dapat Anda peroleh lewat laman antaranews.com atau kanal YouTube Antara TV Indonesia. Kami akan hadir kembali nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat dalam Kilas Nusantara Sore. Terima kasih dan sampai jumpa.